Ikan hiu naik gunung. Gunungnya gunung kaki ralong. Terima kasih yang udah gabung. Jangan pernah jadi orang sombong. Kali ini saya mau membahas film The Good Doctor episode 9. Jika belum nonton episode sebelumnya, silahkan nonton videonya yang linknya ada di deskripsi. Dan sudah saya buatkan playlist. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang pamit kepada Dr. Murphy. Wanita itu dikirim oleh Dr. Glassman bertujuan menjadi pendamping Dr. Murphy untuk menyelesaikan masalah sosial. Hal itu dilakukan oleh Dr. Glassman agar ketika ada masalah dengan seorang perampok yang menodongkan senjatanya, maka Dr. Murphy bisa menentukan keputusan tanpa harus memakan korban seperti season 8. Wanita itu juga diharapkan bisa mengajarkan Dr. Murphy tentang interaksi sosial. Leah yang kebetulan lewat menanyakan siapa wanita tersebut. Dr. Murphy menjelaskan bahwa wanita itu adalah pendampingnya, namun Dr. Murphy tidak jadi merekrut wanita itu karena pakaian wanita itu tidak serasi. Leah pun meninggalkan Dr. Murphy dan terlihat seperti menggoda Dr. Murphy. Namun Dr. Murphy yang kurang paham masalah interaksi sosial bingung dengan apa yang dilakukan oleh Leah. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy menemui Dr. Glassman dan membicarakan tentang pendamping Dr. Murphy untuk mengambil keputusan. Dr. Murphy menjelaskan bahwa ia menolak wanita yang dikirim oleh Dr. Glassman karena pakaiannya yang tidak serasi. Menurut Dr. Murphy, bagaimana wanita itu mau mengajarkan tentang kehidupan, sedangkan pakaian yang dipakainya saja tidak serasi. Dr. Glassman membantah hal itu karena wanita itu dikirim bukan untuk menjadi pembantu yang memilih pakaian untuk Dr. Murphy, tapi untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya Dr. Murphy meninggalkan Dr. Glassman. Lalu kita diperlihatkan Aoki sedang berbicara kepada publik tentang program kemanusiaan internasional. Program itu melibatkan Dr. Melendez dan Dr. ahli bedah jantung yang bernama Dr. Avi Mehta. Aoki menjelaskan kepada publik bahwa Dr. Melendez dan Dr. Mehta telah melakukan pemeriksaan pada anak-anak ke berbagai negara. Dari semua yang telah dilakukan pemeriksaan, akhirnya Aoki menentukan satu anak untuk dilakukan pembedahan secara gratis yang bernama Gabriel. Gabriel mengalami kelainan pada jantungnya dan sangat parah. Akhirnya acara itu ditutup dengan tepuk tangan yang meriah. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy, Dr. Melendez, Dr. Kalu, dan Dr. Mehta menemui Gabriel dan ibunya yang bernama Bangura untuk dilakukan pemeriksaan pada Gabriel. Dr. Kalu memberikan sebuah mainan untuk menghibur Gabriel, sedangkan Dr. Mehta dan Dr. Melendez langsung memeriksa jantung milik Gabriel. Dr. Mehta menyimpulkan bahwa Gabriel sangat membutuhkan bantuan. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez sangat tidak setuju dengan Dr. Mehta karena menurut Dr. Melendez bahwa jantung milik Gabriel sangat rusak parah dan tidak bisa untuk diperbaiki. Dr. Mehta mengetahui bahwa detak jantung Gabriel sangat parah, namun ia ingin melakukan ekokardiogram transesophageal untuk memastikannya. Akhirnya Dr. Melendez menyetujui hal tersebut. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy dan Dr. Brown sedang memasang alat untuk Gabriel agar detak jantungnya tetap terpantau. Saat mempersiapkan semuanya untuk Gabriel, Dr. Brown menanyakan hubungan Dr. Murphy dengan Leah. Dr. Murphy mengatakan bahwa Leah tidak menyukai dirinya karena mengatakan dirinya bodoh sambil menyentuh Dr. Murphy. Dr. Brown menyimpulkan bahwa Leah sebenarnya sedang menggoda Dr. Murphy. Akhirnya Dr. Brown menjelaskan apa yang harus diketahui tentang menggoda. Menurut Dr. Brown, orang yang menggoda biasanya melakukan tertawa genit, lalu ia akan menggeliat dan terakhir akan memegang rambutnya. Setelah mendapatkan pembelajaran tentang menggoda, akhirnya Dr. Murphy menemui Dr. Glassman untuk memberitahu apa yang telah ia pelajari. Hal ini dilakukan Dr. Murphy untuk membuktikan bahwa ia bisa mempelajari kehidupan tanpa harus pendamping pribadi. Dr. Murphy menjelaskan semua yang dikatakan oleh Dr. Brown tentang menggoda. Namun Dr. Glassman mengatakan bahwa Dr. Murphy belajar menggoda karena dirinya merasa kesepian, oleh sebab itu harus adanya pendamping pribadi. Hal itu dibantah oleh Dr. Murphy karena dia merasa sangat menyukai kesendirian dan kesepian. Akhirnya Dr. Murphy meninggalkan Dr. Glassman. Lalu kita diperlihatkan Dr. Andrews, Dr. Isabella yang sekaligus istri Dr. Andrews, dan Dr. Brown yang sedang menemui seorang pasien wanita yang bernama Elizabeth. Elizabeth adalah seorang penyiar, namun kini ia harus melakukan biopsi agar mengetahui apakah Elizabeth terkena kanker atau tidak pada tenggorokannya akibat adanya benjolan. Mereka pun meninggalkan Elizabeth untuk melakukan biopsi. Namun saat Dr. Brown ingin melakukan biopsi, ternyata ia kehilangan sampel jaringan milik Elizabeth yang membuat Dr. Brown tidak dapat mengetahui apakah Elizabeth terkena kanker atau tidak. Dr. Brown mencari di bagian lab namun tetap tidak menemukan sampel milik Elizabeth.
Saat Dr. Brown sedang mencari sampel, tiba-tiba saja datang Dr. Andrews dan Jessica mengajak Dr. Brown menemui Elizabeth untuk membicarakan kehilangan sampel tersebut. Dr. Brown mengusulkan agar dirinya meminta maaf dan menyesal atas kesalahannya karena menghilangkan sampel, namun dicegah oleh Dr. Jessica. Jessica mengatakan bahwa jika pihak rumah sakit mengakui kesalahannya, maka Elizabeth dapat memanggil pengacara dan dengan mudah memenangkan persidangan. Dr. Andrews menyarankan agar mengatakan kepada Elizabeth bahwa itu adalah hasil yang tak terduga, tapi pihak rumah sakit sudah melakukan semua prosedur dengan benar. Sehingga dengan kata-kata tersebut membuat pihak rumah sakit tidak bersalah dan membuat pengacara sulit memenangkan persidangan. Akhirnya mereka menemui Elizabeth. Jessica menyampaikan kata-kata politik sesuai dengan yang dibicarakan tadi bahwa hal itu adalah hal yang tak terduga dan pihak rumah sakit melakukan semuanya sesuai prosedur. Oleh sebab itu, pihak rumah sakit akan terus mencari sampel jaringan tersebut. Elizabeth sangat kecewa mendengar hal itu karena tanpa adanya sampel jaringan maka dirinya tidak tahu ada kanker atau tidak pada dirinya. Hal ini membuat pita suara Elizabeth harus diangkat karena bila benar-benar ada kanker maka Elizabeth akan mati. Elizabeth meminta harus menemukan sampel tersebut karena jika tidak ketemu maka dirinya akan menuntut pihak rumah sakit. Akhirnya Jessica, Dr. Andrews, dan Dr. Brown meninggalkan Elizabeth untuk mencari sampel milik Elizabeth. Lalu kita diperlihatkan Dr. Charlie sebagai penanggung jawab lab dan Dr. Brown menemui kurir yang membawa sampel tersebut dari Dr. Brown ke bagian lab. Dr. Brown dan Dr. Charlie mencoba menanyakan apakah sang kurir berhenti atau langsung ke bagian lab saat mengantar sampel itu. Awalnya sang kurir mengatakan bahwa dirinya langsung dari ruang operasi ke bagian lab tanpa ada singgah-singgah sehingga sampel sudah pasti diberikan semua pada lab. Namun Dr. Brown dan Dr. Charlie mengatakan bahwa dirinya telah kehilangan sampel dan jika tidak ditemukan maka akan dilakukan penyelidikan pada rumah sakit. Pihak hukum akan melakukan penyelidikan pada semua yang berhubungan dengan sampel termasuk dirinya dan sang kurir. Namun jika sampel itu ditemukan maka pihak rumah sakit tidak perlu diselidiki. Mendengar hal itu, akhirnya sang kurir ketakutan dan berharap sampel itu ditemukan dengan memberitahu bahwa dirinya pernah berhenti di kantin untuk menggoda seorang kasir. Dr. Brown dan Dr. Charlie meninggalkan kurir dan menuju kantin. Di kantin ia menemui seorang wanita yang digoda oleh kurir. Dr. Brown langsung menanyakan apakah wanita itu menemukan sesuatu yang tertinggal di kantin saat kurir datang. Wanita itu memberikan satu kotak barang-barang yang tertinggal oleh para pelanggan, namun sampel tersebut tetap tidak ditemukan. Lalu kita diperlihatkan Elizabeth menemui Dr. Brown dan menanyakan apakah sampel jaringan dirinya sudah ditemukan. Namun Dr. Brown berusaha menjawab dengan politis dan menyuruh bertanya pada Jessica sebagai penanggung jawab. Elizabeth merasa dipermainkan dan terlihat sedih karena harus kehilangan pita suaranya. Dr. Brown yang ikut merasa sedih akhirnya merasa terpancing dan mengatakan bahwa dirinya menyesal. Mendengar hal itu, entah mengapa Elizabeth langsung tenang dan meninggalkan Dr. Brown. Dr. Melendez yang mendengar hal itu bukannya marah tetapi memuji tindakan yang dilakukan oleh Dr. Brown dan berjanji tidak akan memberitahu tentang hal itu kepada Jessica. Dr. Brown merasa senang mendengar pujian dari Dr. Melendez, namun tak sengaja ia melakukan gerakan menggoda yang ia ajarkan kepada Dr. Murphy. Akhirnya Dr. Brown meninggalkan Dr. Melendez. Dr. Brown pun memutuskan mencoba menganalisa kemana sebenarnya sampel jaringan tersebut hilang. Saat Dr. Brown sedang menganalisa, tiba-tiba saja datang Dr. Murphy. Dr. Murphy ternyata mencatat semua orang yang melakukan tindakan menggoda yang diajarkan Dr. Brown. Tentu saja dalam catatan Dr. Murphy juga terdapat nama Dr. Brown yang ia lihat sedang menggoda Dr. Melendez. Dr. Brown tentu saja membantah hal itu dan berdalih bahwa semua orang mungkin bisa memegang rambutnya karena menghalangi wajah. Lalu kita diperlihatkan Jessica marah kepada Dr. Brown karena telah berani mengatakan bahwa dirinya sangat menyesal. Hal ini bisa membuat Elizabeth menuntut pihak rumah sakit. Karena mereka tidak menemukan sampel jaringan tersebut, akhirnya Elizabeth harus dilakukan operasi. Saat akan dilakukan operasi pengangkatan pita suara Elizabeth, ternyata Dr. Brown menyadari sesuatu dan meminta agar operasi itu ditunda. Dr. Brown akhirnya menemukan sampel jaringan itu di lab karena Dr. Brown menyadari bahwa sebenarnya sampel itu ada di lab namun penamaan pada wadahnya salah. Hasil biopsi dari Elizabeth ternyata negatif kanker sehingga ia tidak perlu pengangkatan pita suara. Hal ini membuat Elizabeth sangat senang. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy, Dr. Mehta, dan Dr. Melendez sedang menganalisa hasil ekokardiogram transesofageal. Ternyata jantung dari Gabriel benar-benar sangat parah. Akhirnya Dr. Mehta meminta maaf karena telah memberikan harapan kepada Bangura dan menyetujui jika jantung Gabriel tidak bisa disembuhkan. Yang bisa dilakukan kini hanya memberikan obat untuk membantu Gabriel tetap bertahan walau hanya 2 tahun dan akhirnya Gabriel tetap akan mati. Akhirnya Dr. Melendez memutuskan agar dirinya yang menyampaikan kepada Bangura kenyataan dari anaknya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez menemui Bangura dan menyampaikan keadaan Gabriel.
Namun Bangura ini percaya dengan hal-hal mistis dan menceritakan bahwa Gabriel seperti ini karena adanya roh jahat. Dirinya juga pernah ke dukun untuk mengusir roh itu namun tetap tidak bisa. Lalu dirinya mendapat penglihatan bahwa dokter hebatlah yang akan menyembuhkan Gabriel, yaitu Dr. Melendez. Tentu saja Dr. Melendez tidak mempercayai hal itu dan menjelaskan bahwa Gabriel seperti ini sudah sejak ia dilahirkan. Dr. Melendez juga menjelaskan bahwa dirinya hanya bisa memberikan Gabriel obat agar Gabriel bisa bertahan lebih lama dan dapat membawa Gabriel pulang. Dr. Melendez pun pergi meninggalkan Bangura. Lalu kita diperlihatkan bahwa Dr. Marvy mendapatkan ide bahwa jantung milik Gabriel bisa diobati dengan memindahkan katup mitral dan menyampaikannya kepada Aoki dan Dr. Melendez. Dr. Melendez mengatakan bahwa itu adalah ide buruk dan takkan berhasil. Jika tidak berhasil maka Gabriel akan mati di meja operasi. Dr. Marvy menyimpulkan bahwa Dr. Melendez takut akan kegagalan sehingga tidak ingin mengambil resiko tersebut. Dr. Melendez membantah hal itu karena menurutnya Gabriel bisa hidup selama 2 tahun dan menikmati masa hidupnya daripada harus mati saat di meja operasi. Saat mereka berdebat, Dr. Melendez mendapatkan kabar bahwa Gabriel kondisinya semakin memburuk padahal telah diberikan obat agar ia menjadi lebih baik. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez, Dr. Mehta, Dr. Kalu, dan Dr. Marvy sedang menganalisa mengapa obat yang diberikan kepada Gabriel tidak membuat Gabriel semakin baik. Ternyata Dr. Melendez menyadari sesuatu dan menemui Bangura. Dr. Melendez mengatakan bahwa dirinya bingung karena obat yang diberikan kepada Gabriel sama sekali tidak membantu. Dan Dr. Melendez menyimpulkan bahwa Gabriel tidak meminum obat yang diberikan pihak rumah sakit karena Bangura telah menyembunyikannya. Ternyata benar Bangura menyimpan semua obatnya dan tidak memberikannya kepada Gabriel yang bertujuan untuk menahan Gabriel tetap di rumah sakit. Bangura menjelaskan bahwa jika ia memberikan obat kepada Gabriel maka Gabriel akan membaik sehingga Gabriel dibawa pulang dan tinggal menunggu ajalnya. Mendengar hal itu akhirnya Dr. Melendez tersentuh dan akan melakukan operasi pada jantung Gabriel. Dr. Melendez mengajak Dr. Marvy untuk menjelaskan dan melakukan pengujian pada idenya untuk menyembuhkan jantung Gabriel. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez dan Dr. Marvy sedang melakukan pengujian pada ide Marvy dengan jantung 3D. Mereka berniat untuk mengecilkan ukuran septum pada Gabriel yang sangat besar, yaitu 25 mm sehingga mendekati normal sekitar 8 mm. Namun jika ukurannya sangat mendekati 8 mm, hal itu membuat tidak ada sandaran untuk katup jantung sehingga hal itu mustahil dilakukan. Sehingga mereka mencoba mengecilkan septum pada ukuran 18 mm agar bisa membuat Gabriel sembuh dan katup jantung juga dapat sandaran. Namun saat mereka membuat ukuran septum menjadi 18 mm pada jantung 3D, ternyata jantung tersebut masih tetap rusak dan Gabriel pasti akan mati juga. Mereka lalu mencobanya pada ukuran 13 mm dan membuat jantung bagus namun tidak ada sandaran pada katup sehingga Gabriel pasti akan mati. Mereka terus mencoba dan menemukan ukuran yang pas yaitu 14 mm. Akhirnya Gabriel pun akan dilakukan operasi. Dr. Kalu membawa Gabriel ke ruang operasi. Di ruang operasi mereka melakukan operasi pada jantung Gabriel. Mereka melakukan sesuai rencana yaitu mengecilkan ukuran septum menjadi 14 mm. Namun hal itu tidak sesuai rencana karena setelah ia mengecilkan ukuran septum sebesar 14 mm ternyata jaringan bilik pada jantung sangat kaku. Sehingga Dr. Melendez akan mengecilkan ukuran septum menjadi 13 mm. Tentu saja Dr. Marvy menolak hal itu karena pada percobaan jantung 3D hal itu gagal. Namun Dr. Melendez yang tidak ada jalan keluar membantah hal itu dengan mengatakan bahwa jantung 3D berbeda dengan jantung asli. Akhirnya mereka mengecilkan ukuran septum menjadi 13 mm. Setelah dilakukan pengecilan pada septum, benar saja katup jantung tidak dapat sandaran. Hal itu membuat Dr. Melendez panik. Namun sebuah keberuntungan datang. Dr. Kalu menyadari bahwa ternyata ada sebuah titik pemasangan sehingga katup memiliki sandaran. Hal ini benar-benar keberuntungan karena hal itu tidak diperhitungkan saat menganalisa jantung 3D oleh Dr. Marvy dan Dr. Melendez. Akhirnya operasi dilanjutkan dan operasi pun berjalan dengan lancar. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kalu, Dr. Melendez dan Bangura sedang menemani Gabriel yang telah dioperasi dengan senyum bahagia. Sedangkan Dr. Marvy menemui Dr. Glassman dan membahas tentang pengamatannya tentang pelajaran menggoda. Dr. Marvy juga menjelaskan, ia mengetahui bahwa Dr. Brown sedang menggoda, padahal Dr. Brown tidak menyadarinya. Sehingga Dr. Marvy menjelaskan bahwa yang lebih pantas mendapatkan pelatihan tentang kehidupan adalah Dr. Brown. Tentu saja Dr. Glassman mengatakan bahwa dirinya hanya belajar sedikit tentang kehidupan. Maka Dr. Marvy tetap harus memiliki seorang pelatih kehidupan untuk mendampinginya. Dr. Marvy dengan wajah sedih menyimpulkan bahwa sebenarnya Dr. Glassman sudah sangat putus asa untuk mengajari kehidupan pada Dr. Marvy. Tentu Dr. Glassman membantah hal itu dan mengatakan bahwa ia tidak akan menyerah, namun hanya saja dirinya tidak bisa selalu menemani Dr. Marvy.
Dr. Murphy dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak mau ada orang asing yang membantunya dan langsung meninggalkan Dr. Glassman. Lalu di akhir film kita diperlihatkan Jessica memberitahu bahwa pihak rumah sakit kalah dalam persidangan karena perkataan menyesal dari Dr. Brown. Dr. Brown bingung karena seharusnya tidak ada tuntutan karena sampel jaringannya sudah ditemukan dan tidak ada operasi pengangkatan pita suara. Jessica menjelaskan bahwa Elizabeth melakukan tuntutan itu karena telah dibuat takut selama mencari jaringan tersebut. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!